Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Anu, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kami mewakili dari kelompok 10. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai SAR deformasi dengan topik gempa berkekuatan besar 7,3 magnitudo di selatan Qinghai, Tiongkok, Cina. Tentu saja di sini saya tidak sendiri karena di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu yang pertama ada Laila Fatmawati, kemudian ada saya sendiri, Nefertiti Aurelia Fadiahaya, dan ada Diki Satria Krisnawan. Nah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Jadi, mengapa kami memilih lokasi ini? Karena di selatan Qinghai, Tiongkok, pada 21 Mei 2021 telah terjadi gempa dengan skala magnitudo sebesar 7,3. Nah, gempa ini berada di Cina Tengah yang terjadi akibat dari strike slip dengan komponen sesar normal. Gempa ini terjadi pada sesar kiri lateral timur barat atau pada sesar kanan lateral utara selatan. Komponen perpanjangan gempa berorientasi barat laut sampai tenggara. Kemudian gempa bumi ini terjadi di bagian timur dataran tinggi Tibet, di mana dataran tinggi Tibet memanjang ke timur. Nah, dataran tinggi Tibet itu terbentuk sebagai akibat dari tabrakan ke utara lempeng India dengan lempeng Eurasia yang terletak di pegunungan Himalaya. Tujuan kami membuat hasil diskusi ini yaitu agar dapat membentuk interferogram dan menentukan besaran maksimum pergeseran yang diperoleh dari fring yang terbentuk. Kemudian, agar dapat menentukan besaran nilai pergeseran dan arah pergeseran dari data line strike of displacement dari gempa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, agar dapat mendeskripsikan implikasi akibat dari gempa terhadap deformasi di sekitar wilayah gempa. Selanjutnya, karakteristik gempa. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, gempa ini berkekuatan 7,3 magnitudo dengan kedalaman 10 km dan berlokasi di selatan Qinghai, Tiongkok, Cina. Untuk waktunya sendiri, gempa ini terjadi pada 21 Mei tahun 2021 pada pukul 18.04. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri, ketika kita sudah menemukan posisi suatu gempa, yaitu pada kasus ini kita menggunakan gempa Qinghai di Cina, maka kita menggunakan software atau website ASF Vertex Tool untuk menentukan posisi di mana gempa itu terjadi dengan menggunakan menu Geographic Search untuk menentukan area of interest. Jadi kami menggunakan area di sekitaran Qinghai Cina ini untuk menentukan data yang akan kita gunakan untuk pengolahan interferogram SAR. Nah, kemudian setelah kita menentukan area of interest, kita menggunakan filterasi data untuk menyortir data-data yang layak kita gunakan untuk menjadi master data atau slave data. Di sini kami menggunakan data filter dengan kurun waktu 16 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021 dengan jenis file yaitu single loop complex dan BIM modenya IW. Nah, setelah ada filterisasi data, maka didapatkan dua data yaitu master data dan slave data. Pada master data sendiri, proses pengambilan terjadi pada 20 Mei 2021 dan slave data terjadi pada 26 Mei 2021. Kemudian dari kedua data tersebut akan kita kombinasikan, kita bandingkan agar membentuk model interferogram SAR. Nah, ini merupakan
hasil dari pembentukan model interferogram SAR dari dua data master dan slave tersebut. Di bagian kiri terdapat hasil dari data INSAR yang telah kami lakukan pengolahan. Kemudian di bagian kanan terdapat data hasil jurnal luar negeri sesuai dengan sumber data di bawah. Dapat kita lihat untuk perbandingan antara kedua data tersebut memiliki karakteristik dari fring yang sama. Jumlah fring yang terbentuk pun relatif sama, namun hanya terdapat perbedaan dalam simbologi warna dari pixel fringnya. Nah, ini merupakan estimasi untuk lokasi yang terjadi likuifaksi atau retakan tanah, dan yang ini merupakan gambar dari landslide atau pergeseran tanah yang terjadi akibat gempa tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini, hasil dari yang kami dapat peroleh dari model interferogram yang kami lakukan, yaitu fring pada interferogram dihasilkan yaitu sebanyak 10,2 fring. Kemudian rendahnya nilai korelasi di beberapa lokasi pada citra master dan citra slave menyebabkan munculnya pola fring yang terlihat tidak sempurna atau blur. Nah, untuk nilai pergeseran maksimum sendiri kita menggunakan kalkulasi dengan setengah panjang gelombang dan dikalikan banyak fring, di mana panjang sensor gelombang dari Sentinel-1A sendiri merupakan memiliki perbesaran 6 cm, di mana setengahnya adalah 3 cm dikalikan jumlah fring sehingga didapatkan nilai 30 hingga 31 cm. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya interferogram, yaitu yang pertama, tidak terdapat beda fase antara citra master dan slave. Kemudian adanya resolusi temporal citra yang digunakan tidak merepresentasikan waktu sebelum atau sesudah gempa terjadi. Kemungkinan untuk resolusi temporal citra yang digunakan bisa waktu sebelum atau waktu sesudah semua. Kemudian panjang beda waktu antara citra master dan slave terlalu jauh sehingga menurunkan nilai dari koherensi antara kedua citra tersebut. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait dengan proses unwrapping pada citra hasil pengolahan INSAR agar dapat menentukan nilai pergeseran dari data line of sight displacement. Jadi, nilai pergeseran pada line of sight displacement akan sama dengan nilai pergeseran pada jumlah perhitungan dari jumlah fring dengan nilai setengah panjang gelombang sensor yang terbentuk, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hasil dari pergeseran maksimum yang didapatkan adalah 30-31 cm berdasarkan pada hitungan fring, dengan arah pergeseran berjenis upwave atau pergeseran yang mendekati sensor satelit, yang terbentuk dari hasil dari interferogram SAR. Kemudian hambatan dalam melakukan proses unwrapping citra ini adalah pada website KSS Context Tool. Dalam melakukan proses unwrapping diperlukan perangkat lunak tambahan, yaitu Sentinel Application Tools atau SNAP. Baik, untuk selanjutnya, gempa bumi menyebabkan sebagian kerak bumi terdeformasi. Nilai deformasi akibat gempa bumi ini dapat mencapai order sentimeter dan telah mengalami pergeseran sekitar 30 cm. Selain itu, bagian lempeng pada dataran tinggi Tibet juga terkena dampaknya, yaitu mengalami uplifting atau bergerak mendekati arah pandang satelit. Dikarenakan magnitudo gempa tersebut tergolong besar, sebagian lempeng di sekitar kejadian gempa juga mengalami gempa susulan. Hal itu dapat terlihat dari titik pusat fring yang menjadi banyak, seperti yang tertampil di layar. Implikasi dari gempa terhadap deformasi geometrik data spasial di wilayah Southern Qinghai, China dan sekitarnya mungkin juga akan mempengaruhi kegiatan survei dan pemetaan pasca gempa bumi tersebut. Baik, dari pengolahan interferogram ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu analisis menggunakan citra satelit Sentinel-1A dengan metode interferogram SAR mampu merepresentasikan area deformasi yang terdampak gempa bumi pada Qinghai, China 2021. Kemudian yang kedua yaitu diperlukan data master dan juga data slave citra Sentinel-1A dengan lokasi yang sesuai dengan gempa tersebut untuk melakukan analisis
Kemudian yang ketiga, berdasarkan dari data hasil analisis INSAR, didapatkan nilai pergeseran tanah pada gempa bumi sebesar 30 cm dengan jenis pergeseran uplifting atau mendekati arah pandang satelit. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam melakukan proses untapping, diperlukan data citra sentinel yang telah disandingkan antara data master dan data slave yang membentuk model interferometer. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan